Pak Ustadz maaf, jika kita habis subuh kemudian tidur lagi dan ternyata mimpi basah, apakah puasa kita batal? Puasanya sah, karena mimpi itu bukan kehendak. Ada sifatnya kehendak yang tidak. Makan tak makan, ini air, ini kita. Kalau kita minum batal, kalau kita tak minum tak batal. Berhubungan tidak berhubungan, itu kehendak kita. Ada yang di luar kehendak kita, mimpi. Mimpi itu banyak orang yang mau mimpi, tak mimpi-mimpi. Orang mau SBSB selalu minta mimpi, tak mimpi. Ada orang tak mau mimpi, dia mimpi. Mimpi bukan kehendak kita. Maka andai terjadi, mandi saja, puasanya sah. Itu membatalkan puasa ya, asalkan waktu bersenggama itu adalah sengaja. Dia tahu dia puasa, sadar, kemudian dia, kalau dia lupa kalau dia puasa, ya lain cerita. Baik, bersenggama biarpun tanpa keluar air mani. Mohon maaf, mana batasan suami yang sudah batal puasanya di saat bersenggama? Mohon maaf, di majelis mulia harus gamblang, tapi mohon kepada siapapun dari para asatid jangan mengumbar kalimat-kalimat jorok di majelis mulia. Untuk kaum pria, mana batas membatalkan puasa? Batas membatalkan puasa dari kaum pria adalah jika, mohon maaf, kemaluan kepala kemaluan kaum pria sudah masuk ke wilayah wanita, itu sudah batal. Biarpun hanya kepalanya saja, tidak harus semua seluruh kemaluannya, tapi cukup kepala sudah masuk, tenggelam, batallah puasanya. Itu bagi kaum pria. Kalau bagi kaum wanita, tidak harus seluruh kepala kemaluan, yang penting masuk wilayah seperti bab yang pertama tadi, kemasukan sesuatu sudah batal. Baik, kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Mohon maaf, yang halal mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa senggama, misalnya seorang suami minta dikeluarkan air maninya oleh tangannya istri, tidak dosa karena tangannya istri, tapi membatalkan puasa. Sama termasuk yang haram onani misalnya, batallah puasanya. Mengeluarkan mani dengan sengaja biarpun tanpa dengan senggama, selesai. Kemudian jika ada orang mimpi basah keluar mani, tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau kita laki-laki tertidur siang hari kemudian kita bermimpi basah, apakah puasa kita batal? Baik, kita langsung saja menjawab pertanyaan dimaksudkan. Hal yang membatalkan puasa umumnya terbagi pada dua bagian. Yang pertama adalah sengaja makan, minum, atau berbagai hal yang semakna dengannya yang melahirkan energi yang masuk lewat kerongkongan atau di luar jalur-jalur tertentu yang menghadirkan energi khusus. Dan yang kedua adalah berhubungan terkait dengan syahwat, baik itu hubungan suami istri secara langsung atau barangkali melakukan tindakan-tindakan yang dilarang seperti bermaksiat yang melahirkan syahwat dan sejenisnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW di Kitabus Siyam, baik riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, ya, Nabi menyampaikan SAW hadis qudsinya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang puasa itu mesti meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya demi aku. Wa ana ajzi bihi, maka yang demikian aku akan berikan pahalanya. Adapun kemudian kalau Anda bermimpi di luar puasa Anda, tidak pernah Anda rencanakan, maka itu tidak membatalkan puasa. Silahkan Anda bangun, kemudian Anda mandi seperti mandi junub pada umumnya, tunaikan, teruskan puasanya, tunaikan sholatnya, dan insya Allah sah puasa Anda, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur terus mimpi hubungan biologis, mimpi basah, apakah puasanya batal? Enggak batal, tidak ada hubungannya. Walaupun dia berhubungan biologis yang sebenarnya sama istrinya, kemudian azan subuh dia sudah selesai tapi belum mandi, tetap sah puasanya, tetap sah puasanya tentu ya. Nah itu tidak ada masalah, kecuali kalau dia biologis setelah azan subuh, ya itu berarti batal puasanya dan dia harus membayar kafarah, denda. Dendanya membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, ya 60 orang miskin. Kalau ada orang melakukan ini pun, maaf saya sampaikan ini bukan untuk dimudah-mudahkan, tapi pernah terjadi zaman Nabi SAW. Ada satu sahabat datang, Ramadan nih, ya Rasulullah, binasa saya. Kata Nabi SAW, kenapa kok binasa? Saya baru gauli istri saya di siang hari Ramadan, dekat, saya nggak tahan, maka saya gauli dia, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bebasin budak. Dia bilang, saya tidak punya Rasulullah. Baik, puasa 2 bulan berturut-turut, ya Rasulullah.
Sebulan aja jebol nih. Apalagi puasa 2 bulan. Ini bahasa saya supaya mudah difahami ya. Baik, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Dari mana saya mau berikan makan 60 orang? Saya aja butuh makan. Rasulullah SAW diam. Ternyata ada orang datang bawa 1 keranjang kurma. Ini ya Rasulullah, sedekah. Rasulullah SAW panggil, mana tadi yang punya masalah tuh? Saya Rasulullah, ada di shop. Datang sini, datang. Ini kurma, bayarin ke orang miskin. Kasari 60 orang miskin bagi-bagi nih. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, di antara 2 gunungnya Madinah, maksudnya seluruh kota Madinah ini, nggak ada orang lebih miskin dari saya. Artinya saya yang paling pantas untuk ini. Udah buat salah, nggak mau lagi sedekah. Maka Rasulullah SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau kelihatan dan mengatakan kalau gitu bawalah makan sama keluarga beliau. Ini terjadi waktu itu, jangan dipraktekin ya.